Salam sejahtera, perkenalkan nama saya David Randi Walangitan dengan NIM 210811020081, Program Studi Administrasi Bisnis kelas ganjil. Di video ini saya akan mengulas buku, dan dalam mengulas suatu buku ada 5 struktur teks ulasan yang saya pakai, yang terdiri dari yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima atau yang terakhir rangkuman. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu identitas. Judul buku yang ingin saya ulas di sini berjudul Administrasi Bisnis, penulis Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI, penerbit CF Sah Media, tahun terbit 2017, hak cipta dilindungi undang-undang, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, warna sampul buku coklat dan putih, nomor ISBN 978-602-6928-2328. Link download bila ada teman-teman yang ingin mendownload buku ini atau membacanya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Terus bagian yang selanjutnya, orientasi. Buku ini pertama kali ditulis oleh Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI. Beliau lahir di Parepare, tepatnya pada tanggal 5 September 1953. Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI merupakan seorang dosen dengan pendidikan S3 pada ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Ia memiliki jabatan sebagai lektor di Pepabri Makassar, kemudian pensiun dengan pangkat pembina Madya atau IVC. Buku ini membahas pengertian dari administrasi bisnis dan juga membahas mengenai persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi, perkembangan bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, badan hukum usaha dan penanaman modal, bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis sumber daya perusahaan, administrasi personalia dan keuangan, serta etika bisnis. Buku ini memiliki fungsi membuat pembaca lebih memahami lebih dalam mengenai administrasi bisnis atau niaga. Mengingat juga bahwa bisnis telah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mengubah tatanan dunia, mulai dari tingkat kesejahteraan masyarakat, struktur demografi, politik, sosial, budaya, ekonomi, komunikasi, sampai pada kekuasaan. Akibatnya struktur politik dan kekuasaan kini sulit untuk dipisahkan dari kegiatan bisnis. Itulah mengapa buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca dan dipelajari, apalagi buat mahasiswa yang menempuh pendidikan program studi administrasi bisnis. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tafsiran isi. Dalam menulis buku ini, penulis sangat sadar bahwa bisnis sangat berdampak besar bagi berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia. Dr. Haji Apiyati Kamaludin MSI menuliskan bahwa bisnis pada dasarnya adalah kegiatan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia dengan mengelola sumber-sumber yang tersedia. Aktivitas bisnis merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dan terkait dengan pembangunan di negara lain. Pada bab 1 buku ini, penulis membahas secara luas tentang pengertian administrasi bisnis dan hal-hal yang tercakup di dalamnya. Dalam bab yang pertama ini, penulis menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis, budaya organisasi dan kegiatan bisnis, faktor-faktor yang terkait dalam bisnis internasional, lingkungan dan organisasi dalam bisnis, dan juga pengertian administrasi bisnis itu sendiri. Selanjutnya, pada bab 2 buku ini penulis memberikan penjelasan tentang sarana administrasi, unsur administrasi, dan unsur atau sarana manajemen. Kemudian pada bab 3 terdapat perkembangan bisnis di Indonesia
yang membahas tentang istilah dan pengertian perniagaan, sejarah perkembangan perniagaan, kemudian pengertian bisnis, dan pengertian bisnis menurut para ahli. Pada bab 4 yang berjudul Kepemimpinan Bisnis yang membahas tentang motivasi, kepemimpinan, manajemen, dan kepemimpinan bisnis, pengaruh kepemimpinan terhadap suksesnya suatu bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya efektivitas kerja yang positif, tolak ukur kepemimpinan dalam sebuah bisnis, dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Selanjutnya, pada bab yang kelima yang diberi judul Badan Hukum Usaha dan Penanaman Modal, membahas tentang subjek hukum yang menjelaskan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai kekayaannya sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Tidak hanya itu, pada bab yang kelima dijelaskan juga tentang bentuk-bentuk hukum PT sebagai kelompok usaha dan tentang perusahaan negara. Kemudian pada bab 6, pembaca dapat mempelajari unsur atau sarana manajemen atau tools of management, mengelola bisnis sampai dengan manajemen konflik. Masuk pada bab yang ketujuh, penulis membahas tentang strategi bisnis secara lebih lengkap, mulai dari pengertian strategi dan bisnis sampai dengan perumusan strategi dan juga bentuk-bentuk strategi internasional. Selanjutnya pada bab yang ke-8 yang berjudul jenis-jenis sumber daya perusahaan, penulis lebih menjelaskan tentang penggunaan informasi sebagai suatu sumber daya, dikarenakan kita memasuki era informasi. Seperti kita ketahui, di zaman informasi sangat mudah didapatkan dan disebarkan lewat kecanggihan teknologi internet. Pada bab 9 membahas tentang administrasi personalia dan keuangan yang mencakup manajemen keuangan, baik itu dari konsep sampai dengan tujuannya. Pada bab 9 juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip dan prosedur anggaran sampai dengan bentuk-bentuk anggaran. Kemudian pada bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-10, membahas tentang etika bisnis secara lebih terperinci, menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika bisnis, ciri bisnis yang beretika, dan etika bisnis dalam penggunaan hak milik intelektual. Dan masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu evaluasi. Buku ini bisa dibilang pembahasannya sangat luas mengenai administrasi bisnis dan berbagai aspek yang terkait dengan administrasi bisnis, mulai dari unsur-unsur sampai dengan bagaimana cara kita mengelola suatu bisnis. Buku ini tidak hanya ditulis dari pendapat si penulis, tapi buku ini juga berlandaskan fakta-fakta dan berbagai teori yang ada. Dalam buku ini, kita sebagai pembaca tidak hanya diberi pemahaman tentang administrasi bisnis, tetapi kita juga diberi cara bagaimana mengelola suatu bisnis dan bagaimana menjadi seorang pebisnis. Kekurangan dalam buku ini terdapat beberapa judul bab yang tidak dijelaskan terlebih dahulu dan langsung mengarah ke subbabnya, sehingga membuat pembaca bingung tentang korelasi dari judul bab dan subbabnya. Contohnya pada bab 2 yang berjudul Sejarah Singkat Administrasi, yang tidak dijelaskan terlebih dahulu tentang sejarah singkat administrasi itu sendiri, dan langsung mengarah ke subbab yang berjudul Sarana-sarana administrasi. Kekurangan buku ini juga terdapat pada tidak adanya gambar atau suatu penjelasan yang divisualisasikan, sehingga mudah membuat pembaca merasa bosan. Bagian yang terakhir yaitu rangkuman. Buku ini membahas administrasi bisnis secara luas yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, dikarenakan di era revolusi industri 4.0 sekarang ini bisnis memegang peranan yang sangat penting bagi berbagai kegiatan di dunia. Secara keseluruhan, buku yang ditulis oleh
Dr. Haji Apiati Kamaluddin, MSI, yang berjudul Administrasi Bisnis ini baik untuk dibaca dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dan sekian video presentasi mengulas buku dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.